7,1. Pas ya? Itu dia hasilnya. Kita ke penjelasan yang ketiga. Untuk menghitung perubahan entalpi yaitu berdasarkan data delta H pembentukan standar. Ya, delta H pembentukan standar itu, delta H itu rumusnya itu delta H pembentukan standar hasil dikurang perubahan entalpi pembentukan standar pereaksi. Berarti kalau hasil dia berarti sebelah kanan ya, atau delta H pembentukan standar kanan ya, ini hasil reaksi kanan dikurang berarti reaksi sebelah kiri, delta H pembentukan standar kiri. Ini delta H, ini rumusnya. Jadi delta H pembentukan itu F formation, masih ingat kan? Jadi delta H-nya perubahan entalpi pembentukan standar hasil dikurang perubahan delta H pembentukan standar bereaksi. Kita lihat contohnya ini. Diketahui kalau pembentukan CH3OH liquid minus 328 kJ per mol. Kalau pembentukan CO2 dan H2O itu berturut-turut minus 394 kJ dan minus 286 kJ. Hitunglah delta H reaksi pembakaran CH3OH. Berarti sekarang kita tuliskan dulu apa itu reaksi pembakaran terbuari. Kalau reaksi pembakaran berarti membakar 1 mol zat. Apa sebagai pembakarnya? O2. Nanti kita tuliskan persamaan reaksinya. Reaksi pembakaran CH3OH itu CH3OH liquid itu dibakar, pembakarnya O2. Itu kalau dia hidrokarbon dibakar pasti hasilnya CO2 gas, O2 pasti gas, ditambah H2O gas. Kita setarakan. Hanya 4 ya, 3 tambah 1 4. Di sini masih 2, kita buat 2. C nya sama-sama 1, O nya di kiri 3, di kanan 4. 2 tambah 2 4. Berarti supaya 4 dia, berarti ini 3/2. Nah, jadi kalau ditanya delta H nya ini, hitung delta H reaksi pembakaran, kita disuruh menghitung berapa delta H-nya. Ya, berarti kita masukkan aja rumus ini. Delta H sama dengan, berarti ini sebagai hasil, ini sebagai bereaksi. Ya kan? Berarti tadi hasil dikurang bereaksi. Berarti ini kanan, ini hasil reaksi. Hasil reaksi ini bereaksi. Bereaksi. Kita lihat aja delta H itu. Kalau pembentukannya delta HF-nya. Ya. Berarti kita lihat yang kanan, ada CO2 di sini, ada H2O. Berarti kalau ini berturut-turut, berarti ini CO2, ini H2O. Delta H sama dengan, kita buat aja ya, delta HF0 CO2 ditambah, karena ada 2 dia, berarti harus ditambah. Karena ada 2 angka koefisiennya, ini berarti dikali 2. 2 dikali delta HF0 H2O dikurang delta HF0 kiri atau bereaksi CH3OH liquid. Oke, berarti kita tinggal memasukkan ya, karena ini jumlahnya, ini harus kita kurung. Berarti kita tuliskan CO2 tadi minus
delta H sama dengan minus 394 ditambah 2 dikali 286 dikurang ya. Jadi ini kenapa tidak dibuat delta pembentukan O2? Karena ini hanya merupakan molekul gas, berarti delta pembentukannya 0. Jadi nggak usah kita tuliskan. Delta H pembentukan oksigen itu 0. Makanya kita hanya menuliskan delta H pembentukan CH3OH dikurang minus 328. Oke, sekarang minus 394 tambah ini dikali 2 berarti 12, 21, 16, 17, 1, 5 titik ya. Dikurang dikali kurang berarti tambah 328. Maka delta H-nya berapa? Ada yang sudah menghitung delta H-nya? 12 16 tambah 1 17 24 1 5. Berarti hasilnya berapa? Ayo dihitung semua. Hasilnya ya, kalau kita jumlahkan semuanya ini hasilnya sama dengan minus berapa? 638 kilojoule. Di mana menghitung delta H dengan data energi ikatan itu rumusnya delta H reaksi ya itu sama dengan total, berarti kalau total jumlah ya, total energi ikatan per reaksi dikurang total atau sigma, sering juga disebut itu sigma atau total energi ikatan hasil reaksi. Berarti kalau bereaksi di sebelah kiri, berarti kebalikan dari dengan menggunakan data pembentukan standar tadi. Kalau dengan data pembentukan standar tadi hasil dikurang bereaksi, ini kebalikannya. Bereaksi dikurang hasil reaksi. Ingat ya, berbeda dengan data delta H pembentukan standar, terbalik mereka. Atau total energi ikatan, ini kiri, reaksi itu kiri, dikurang total energi ikatan kanan. Ya, biar lebih paham dia, ini delta H reaksi, R itu disingkat dengan reaksi. Ini rumusnya. Maka kita lihat contohnya. Contoh, diketahui nilai energi ikatan. Diketahui nilai energi ikatan. Coba dilihat dari tabel ya. Antara C dengan C itu berapa? Kata tunggal ya. Oke, 348. Apa satuannya? Kilojoule per mol atau kilojoule mol pangkat minus 1. Kemudian ikatan rangkap 2, C dengan C, tapi ikatan rangkap 2. Berapa dia energinya? Oke, 614 kilojoule per mol. Kemudian antara C dengan H, itu harganya 413 kilojoule per mol. Kemudian ikatan antara C dengan Cl,
Coba dilihat tabelnya tadi sudah dicatat 300 berapa? Iya, 28 kilojoule per mol. Kemudian antara H dengan Cl. Ayo dilihat tabelnya berapa? Ya, 431 kilojoule per mol. Maka apa yang ditanya? Ya, apa yang ditanya? Hitung delta H reaksi apa? C2H4 ditambah HCl menjadi C2H5Cl. Ya, ini yang ditanya. Jadi supaya bisa kita hitung delta H reaksinya, berarti harus tahu kita ikatannya ini. Supaya bisa kita lihat ikatannya, maka kita buat dia rumus strukturnya. Tahu rumus struktur kan? Oke, kita gambarkan rumus strukturnya ini. Rumus struktur. Rumus strukturnya. C2H4 berarti itu turunan alkena, berarti C-nya 2. Kalau alkena berarti ada rangkap 2. C-nya 2 hanya 4. Sini H. Ditambah HCl, berarti H dengan Cl. Menjadi C2H5Cl, berarti C-nya tetap 2. Berarti ini adisi ya, pemutusan. Putuskan dia. Tangannya sini ada 3H, 1, 2, 3. Di sini ada 2H, baru satu lagi dengan Cl. Barulah bisa kita hitung, ya. Baru bisa kita hitung berapa harga delta H-nya. Maka kita hitung dulu total energinya untuk reaksi. Atau reaksi ini sering nanti disebut ini pemutusan ya. Pemutusan. Reaksi total pemutusan, sedangkan hasil ini pembentukan. Sering itu kalimat kata-kata itu dibuat. Kalau nggak pemutusan, pembentukan atau reaksi atau hasil atau kiri atau kanan. Yang manalah yang bisa gampang kau ingat. Oke, kita hitung dulu energi total. Ibu buat di sini istilahnya pemutusan. Berarti yang kiri atau yang bereaksi. Kita lihat, berarti ini dia ya. Dari sini ke sini. Itu pemutusan. Lihat, ikatan antar C dengan C. C rangkap 2 dengan C. Ini jumlahnya berapa? 1. Berarti dikali, lihat energinya. 614. Kemudian C dengan H. Itu jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali, lihat C dengan H. 413. Ada lagi, ada H dengan Cl. Ini harga energinya, lihat H dengan Cl 400. Jumlahnya dulu ya. Jumlahnya 1 dikali 431. Ada lagi sebelah kiri? Enggak ada lagi. Berarti kita jumlahkan ini. Totalnya nanti ini kalikan semua berapa ya? Kalikan semua berapa hasilnya ini? Maka ibu buat hasilnya semua totalnya 2.697. Oke, itu pemutusan. Sekarang kita lihat energi total pembentukan total.
Apa aja ikatannya? Ada 1 C dengan C. Ini jumlahnya 1 dikali. Berapa C dengan C ikatan tunggal? 348. Ya. Ini belum bentuk kali kan tadi ya. 614. Ini hasilnya 1652, sedangkan ini 431. Dijumlah dia, inilah dia totalnya. Ini C dengan C berarti 348, kemudian C dengan H. C dengan H ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali C dengan H 413. Ini hasilnya 2065. Kemudian C dengan CL, ini ya. C dengan CL jumlahnya 1 dikali C dengan CL 328. Sama dengan 328. Kita jumlahkan semua, jumlah totalnya saya dijumlahkan berapa semua? 2741. Satuannya apa? Kilojoule per mol. Ini dia. Jadi berarti delta H reaksinya sama dengan kiri tadi dikurang kanan. 2697 dikurang 2741. Hasilnya berapa? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Hasilnya sama dengan minus 44 kilojoule per mol. Ini dia delta reaksinya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.